Halo, perkenalkan, nama saya Luciano Baskoro. Saya dari Prodi TPHP Angkatan 2020 dengan NIM 204606661 TP12871. Di sini saya akan mengulas sebuah jurnal yang membahas tentang lipida dalam pengolahan pangan. Jurnal yang akan saya bahas pada hari ini adalah jurnal dengan judul Food types and frying frequency affect the lipid oxidation of deep frying oil for the preparation of school meals in Korea, yang disusun oleh Eun Mi-ko dan Jong Hee-seol pada tahun 2015. Kita masuk ke bagian pendahuluan, yaitu apa motivasi dibalik dilakukannya penelitian ini. Proses memasak pada minyak goreng akan menyebabkan lipida yang terkandung di dalam minyak teroksidasi. Dan dalam kasus ini, minyak goreng pada sekolah-sekolah digunakan untuk menggoreng makanan berulang-ulang sehingga akan diteliti kandungan produk oksidasi lipida di dalamnya. Jadi, lipida ketika terkena panas itu akan teroksidasi. Nah, pada kasus menggoreng tentu saja ada kenaikan panas yang terjadi pada minyak. Nah, inilah yang akan diteliti, apakah dalam minyak itu kadar oksidasi lemaknya tergolong aman atau tidak. Nah, ada beberapa hasil dari oksidasi lipida, yaitu ada oksidasi primer dan oksidasi sekunder. Karena oksidasi lipida ini bukanlah satu reaksi saja, tapi adalah sebuah rangkaian reaksi. Oksidasi primer dari lipida antara lain adalah asam lemak bebas atau free fatty acid, lalu ada diana konjugasi, triana konjugasi, dan peroksida. Lalu oksidasi sekundernya ada alkohol, aldehid, dan keton. Jadi hasil dari oksidasi primer akan bisa terurai lagi menjadi hasil oksidasi sekunder. Faktor-faktor yang mempengaruhi oksidasi lipida antara lain adalah suhu, lalu ada waktu paparan suhu tinggi, oksigen, kadar air dalam minyak, keberadaan antioksidan, senyawa logam, dan jenis makanan. Jadi pada kasus yang akan kita bahas pada saat ini yaitu adalah di penggorengan, faktor-faktor yang kira-kira mempengaruhi hasil dari oksidasi lipida yang akan diamati adalah sebagai berikut, begitu. Selanjutnya, hasil oksidasi lipida bisa menimbulkan efek buruk bagi kesehatan siswa jika dikonsumsi secara terus-menerus. Di sekolah-sekolah, metode deep frying biasanya dilakukan secara terus-menerus selama beberapa jam dalam sehari. Pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap minyak-minyak bekas penggorengan di 6 sekolah untuk mendeteksi hasil oksidasi lipida di minyak kedelai yang digunakan. Jadi, pada percobaan kali ini, yang diuji adalah minyak-minyak bekas yang telah digunakan untuk metode deep frying. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak juga menyukai makanan-makanan yang digoreng. Dan di sekolah-sekolah yang akan diamati ini, mereka menyajikan makan siang. Dan makan siang itu merupakan makanan-makanan yang diolah dengan metode deep frying. Jadi, yang akan kita teliti di sini adalah CD-nya, CT, ROH, dan MDA. Nah, salah satu yang menjadi indikator oksidasi primer yang akan kita teliti nanti adalah adanya bentuk dari hidroperoksida atau gugus ROH yang nanti akan kita temukan bersama-sama dalam pembahasan jurnalnya. Dan selanjutnya peroksida tersebut itulah yang akan menjadi produk sekunder, yaitu malondialdehid atau MDA. Kita masuk ke bagian kedua yaitu bahan dan metode. Apa-apa saja yang dibutuhkan dan apa yang harus dilakukan dalam percobaan kali ini. Nah, yang pertama kita membutuhkan beberapa bahan kimia. Di sini sudah saya tuliskan bahan-bahan kimia yang dibutuhkan ada isoktana, benzena, cumin hydroperoxide, silanol orange, MDA precursor, BHT, asam askorbat, TCA, reagen Carl Fischer, P-anisidin, 2-TBA, ferrosulfat atau FSO4, lalu ada air yang telah didistilasi dan deionisasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengambilan sampel minyak yang akan digunakan pada percobaan kali ini.
Percobaan kali ini menggunakan sampel minyak yang diambil dari 6 sekolah yang berada di bagian timur laut dari Korea Selatan. Sekolah-sekolah tersebut diberi kode sekolah A, sekolah B, sekolah C, D, E, dan F. Periode pengambilan minyak ada di antara bulan Juni hingga Agustus tahun 2009. Dan jumlah sajian per hari atau berapa banyak porsi yang disajikan pada sekolah-sekolah tersebut itu antara 410 porsi hingga 1340 porsi. Pengambilan sampel kedua dilakukan hanya dari sekolah F dan dilakukannya itu 10 bulan kemudian pada Juni 2010. Mengapa dilakukan pengambilan kedua pada sekolah F? Ini ditujukan untuk menghitung konsistensi atau melihat konsistensi datanya. Apakah dari percobaan pertama dan percobaan kedua nantinya datanya masih konsisten. Dan yang terakhir ini minyak-minyak dari tiap sekolah tersebut ditampung pada botol amber berukuran 40 ml dengan 0,1 gram BHT di antara periode penggorengannya. Sampel langsung dibawa ke Kangwon National University, disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius hingga waktu analisa dilakukan. Selanjutnya adalah cara untuk mengukur kadar air di dalam minyak. Kadar air dalam minyak ini diukur dengan menggunakan metode titrasi Carl Fisher dengan alat Carl Fisher Potentiometric Titrator. Jadi, tadi ada bahan Carl Fisher reagen digunakan pada tahap ini. Lalu ada pengukuran CD dan CT dalam minyak. CD itu conjugated diene atau diena konjugasi dan CT adalah conjugated triene atau triena konjugasi. Di sini caranya adalah diambil minyak sebanyak 0,01 gram dilarutkan dengan 10 ml isoktana. Setelah itu ditambahkan lagi isoktana hingga volumenya 25 ml. Lalu juga ada absorbensinya setelah menjadi sebuah larutan baru tadi. Absorbensinya diukur dengan spektrofotometer dan setelah itu ditemukan nilainya bahwa nilai absorbensinya adalah 233 nanometer untuk CD atau 268 nanometer untuk CT. Selanjutnya untuk mengukur kadar ROOH dalam minyak atau gugus peroksidanya menggunakan metode Ferrous Oxidation atau metode Selenol Orange. Ini didasarkan dari kemampuan lipid peroksida mengoksidasi ion Fe pada pH rendah. 0,1 gram minyak dimasukkan ke dalam tabung kaca dan ditambahkan BHT sebanyak 1% dari volume minyak. Ditambahkan lalu setelah ditambahkan dengan BHT, campuran tersebut ditambahkan ke 9,9 ml kloroform metanol dengan perbandingan volume 7:3. Kemudian di vortex selama 5 detik. Setelah vortex selesai, ditambahkan lagi 50 ml Selenol Orange 0,01 mol per liter dan 50 mikroliter Fe2 klorida lalu di vortex kembali. Nah, setelah itu dibuat juga sebuah larutan blank yang nantinya akan digunakan pada saat penghitungan nilai absorbensi dengan spektrofotometer, yaitu berisi semua bahan yang tadi kecuali minyaknya. Setelah semua bahan yang dibutuhkan jadi, didiamkan selama 5 menit pada suhu ruang dan diukur absorbensinya. Ditemukan bahwa hasil dari absorbensi ROOH tadi 560 nanometer. Selanjutnya adalah mengukur MDA. Mengukur MDA ini menggunakan metode TBA. 0,1 gram minyak dimasukkan ke tabung kaca dan ditambahkan BHT sebanyak 1% dari minyak. Minyak ditambahkan ke 5 ml 1 butanol lalu di vortex. Larutan ditambahkan ke 5 ml TBA 20% dalam butanol. Di vortex, kemudian diinkubasi pada suhu 95 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah itu didinginkan dengan cepat di aliran air dingin untuk menghentikan reaksi. Hasil yang didapatkan didiamkan pada suhu ruang selama 10 menit untuk menstabilkan kompleks kromogeniknya. Lalu diukur dengan spektrofotometer untuk
larutan sudah jadi dan didapatkan hasilnya 532 nanometer. Lalu selanjutnya adalah pengukuran PAV dalam minyak. Ini dilakukan untuk mengetahui banyaknya aldehid non-volatil dalam minyak, terutama dual alkenal, dengan uji P-anisidin. 0,5 gram minyak dimasukkan ke labu ukur 25 ml, kemudian ditambahkan 10 ml isoktana untuk pemisahan. Larutan kemudian ditambahkan isoktana lagi hingga 25 ml lalu diukur absorbensinya. Dan hasil dari absorbensinya tersebut adalah 350 nanometer. Kemudian larutan diambil dengan pipet sebanyak 5 ml, dimasukkan ke dalam tabung uji. Diambil juga 5 ml isoktana, dimasukkan ke dalam tabung uji yang lain. Dan 1 ml larutan P-anisidin yang terdiri dari 0,25 gram P-anisidin di dalam 100 ml asam asetat glasial. Kemudian 5 ml yang sudah diambil tadi dari tabung pertama dan tabung kedua dimasukkan ke dalam tabung uji kedua-duanya, kemudian didiamkan selama 10 menit. Setelah itu absorbensinya diukur dengan tabung uji berisi isoktana dan P-anisidin yang tadi, yang tabung kedua itu dideteksi sebagai blank. Cara penghitungannya menggunakan rumus PAV sama dengan 25 AS min AB per M. Itu. AS sendiri adalah tadi nilai dari solut dan AB dari blank. Selanjutnya masuk ke analisa statistik yang digunakan pada penelitian pada kali ini. Data dianalisa secara statistik dengan uji ANOVA dan Duncan's Multimodal Range Test menggunakan versi SAS 9.2. Menggunakan nilai P kurang dari 0,05 dan ditampilkan dalam bentuk plot box and whisker. Seperti yang bisa kita lihat bersama di dalam gambar di sebelahnya, itu adalah bentuk plot box and whisker. Gitu. Jadi bagian atas dan bawah kotak itu adalah kuartil atas dan kuartil bawah, kuartil pertama dan kuartil ketiga dan kuartil pertama. Lalu garis horizontal yang berada di dalam kotak adalah nilai median, dan ujung atas dan bawah itu adalah ujung atas dan bawah dari whisker atau kumisnya yang merupakan garis lurus dengan T dengan garis horizontal di atas itu adalah nilai maksimum dan nilai minimum dari data yang diperoleh. Nah, yang saya sampaikan tadi bisa dilihat dalam tabel berikut bahwa pada percobaan kali ini ada 6 sekolah berikut dengan jumlah meal count-nya, berapa porsi yang diuji. Lalu ada beberapa kategori makanan, yaitu dari yang kaya akan CHO, kaya akan karbohidrat, ada ikan, ada daging, dan juga ada sayur-sayuran. Dan begitu juga ada contoh makanannya seperti yang kaya CHO seperti siomay atau donat, lalu ada jenis ikan-ikan, jenis daging, dan jenis-jenis sayuran. Juga bagaimana bisa dilihat ada minyak yang digunakan, apakah itu minyak yang memang segar atau memang minyak sudah setelah digunakan dalam penggorengan sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Jadi, dari percobaan yang kita lakukan, itu bisa kita temukan minyak kedelai yang digunakan di Korea itu yang dari 6 sekolah menggunakan metode penggorengan deep frying. Dan setelah dianalisa, didapatkan data berupa kadar air, hasil oksidasi primer, dan hasil oksidasi sekundernya. Pertama, kita akan lihat dari kandungan oksidasi lipid yang ada di minyak bekas deep frying. Jadi, hasil oksidasi minyak yang digunakan untuk deep frying disajikan dalam grafik-grafik berikut ini. Nah, jadi untuk resep dan aturan memasak dari semua sekolah di Korea, atau setidaknya dari sampel-sampel yang diamati adalah mengikuti resep dan aturan yang sama.
Yang mungkin membedakan adalah dari pengalaman si tukang masak. Mungkin bagaimana dia mencelupkan makanannya ke dalam minyak, lalu bagaimana caranya dia mengangkatnya, meniriskannya, pengadukan minyaknya, dan segala macam. Itu kemungkinan bisa mempengaruhi hasil dari pengamatan. Nah, di sini asam lemak itu teroksidasi menjadi CD dan CT pada suhu tinggi dan teroksidasi menjadi ROH. Dan hasil oksidasi primer ini bisa teroksidasi kembali atau bisa berubah menjadi produk sekunder seperti MDA. Nah, bisa kita lihat di sini dari sekolah B, C, dan F itu memiliki kadar ROH yang rendah. Ini bisa berarti dua hal, yaitu yang pertama pembentukan dari ROH itu yang lambat, atau yang kedua bahwa produk ROH tersebut sangat cepat untuk berubah jadi produk sekunder. Tapi kalau kita lihat ke sekolah E, di situ tercatat bahwa sekolah E memiliki kadar ROH yang paling tinggi dari antara sekolah-sekolah yang lain. Dan jika kita lihat ke tabel C, justru sekolah E menunjukkan kadar MDA yang cukup rendah. Dan ini menunjukkan bahwa memang benar ketika ROH-nya tinggi, itu berarti ROH tersebut lambat untuk diuraikan lagi menjadi produk sekunder yaitu MDA, sehingga dia kadar MDA-nya cukup sedikit seperti itu. Tapi kalau kita lihat di kadar dari sekolah B dan C itu menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu jauh seperti itu. Lalu kalau kita lihat dari sekolah C, itu menunjukkan anomali karena kadar ROH-nya rendah tapi kadar MDA-nya tinggi. Gitu. Jadi di sini juga ada beberapa pertimbangan yang disimpulkan oleh para penelitinya, begitu, mengenai bagaimana perubahan ROH jadi MDA. MDA sendiri dikenal sebagai elektrofil yang sangat reaktif dan bereaksi dengan protein, gitu, sehingga dalam penelitian lebih lanjut hanya MDA bebas yang diukur. Nilai MDA sendiri itu belum bisa menunjukkan bahwa ada kompleks MDA protein. Selain itu, ada juga penelitian yang mengemukakan bahwa produk oksidasi polar seperti MDA itu mudah terserap ke dalam permukaan makanan dan ke dalam intermembran makanan, sehingga dari dalam minyak itu sendiri nilai MDA itu sudah tidak setinggi yang seharusnya. Jadi bisa saja terjadi makanan di sekolah C yang kita lihat itu memiliki lebih banyak hasil oksidasi lipid dibandingkan yang di sekolah E. Meskipun dalam data dikemukakan bahwa di sekolah E itu lebih tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan karena bisa jadi MDA itu terserap ke dalam makanannya. Selanjutnya kita akan bandingkan hasil oksidasi lipid dalam minyak yang digunakan pada 4 jenis makanan berbeda. Itu pada yang digunakan untuk menggoreng makanan yang kaya akan CHO, lalu ada ikan, daging, dan sayur-sayuran. Nah, dari tabel kita bisa lihat bahwa makanan yang kaya akan CHO itu mengandung lebih sedikit gugus peroksida, yaitu hasil oksidasi primer dari lemak. Misal itu bisa terjadi karena memang makanan yang kaya akan CHO itu mengandung lebih sedikit peroksidan, sehingga yang terbentuk memang tidak sebanyak dari jenis makanan yang lain. Pada kelompok sayur-sayuran bisa kita lihat bahwa nilai CD-nya tinggi, dia lebih tinggi daripada yang lain, tapi ya untuk nilai yang lain tuh standar-standar saja, tidak berbeda jauh dengan makanan-makanan yang lain. Untuk kelompok daging dan ikan bisa terlihat bahwa nilai ROOH-nya atau gugus peroksidanya itu cukup tinggi. Ya, itu bisa cukup tinggi, dan hasil yang ditemukan juga bahwa oksidasi CD menjadi ROH itu lebih cepat terjadi pada minyak yang digunakan untuk menggoreng daging dan ikan daripada minyak yang digunakan untuk menggoreng sayur-sayuran. Mengapa? Karena pada sayur-sayuran itu terdapat senyawa antioksidan, itu seperti flavonoid, karotenoid, dan asam fenolat seperti itu. Nah,
Adanya antioksidan ini bisa menghambat bisa memperlambat laju dari oksidasi lipid sehingga yang terbentuk ROH yang terbentuk pada sayuran itu tidak begitu tinggi. Nah, sedangkan pada makanan yang berbuat dari daging dan ikan itu mengandung zat besi itu, dan ion besi itu merupakan prooksidan sehingga uh, ketika ion besi itu terlepas gitu dari pemanasan minyak, dari mioglobin dan hemoglobin daging itu, lalu ion besi terlepas karena ada pemanasan minyak dari protein daging. Akibatnya oksidasi lipid itu meningkat karena adanya senyawa prooksidan, yaitu ion besi tadi. Nah, tapi dengan adanya data-data yang kita dapatkan ini, faktor yang mempengaruhi oksidasi lipida, yaitu suhu itu ternyata memiliki peran yang cukup besar. Tapi ada peran yang juga sangat mempengaruhi, yaitu transfer massa dari bahan pangan ke minyak goreng. Jadi tergantung juga dari bahan pangan apa yang digoreng dalam minyak tersebut. Itu juga mempengaruhi laju oksidasi lipida. Makanan yang ada di dalam minyak panas itu dipanaskan secara cepat hingga ke suhu di mana air itu bisa mendidih, bisa menguap, dan menimbulkan peristiwa mendidih itu di dalam minyak. Jadi ketika air sudah cukup menguap gitu, itu akan di dalam minyak itu akan blebek-blebek gitu, akan menimbulkan mendidih. Dan peristiwa mendidih itu meningkatkan aerasi dan meningkatkan oksidasi gitu dengan membentuk ROH. Nah, ROH yang adalah gugus peroksida itu sifatnya nggak stabil dan akan mengalami penguraian dan berikatan dengan radikal bebas yang ada di dalam minyak dan dari bahan-bahan makanan, dan akan terbentuk jadi bahan-bahan kimia lain, salah satunya MDA. Nah, pemanasan minyak pada suhu tinggi itu tidak hanya meningkatkan penguapan air, tapi juga perubahan produk primer, yaitu produk primer lipid menjadi produk primer sekunder yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ROH menjadi MDA. Nah, inilah menjadi alasan mengapa hubungan antara kadar air dan nilai MDA itu berbanding terbalik. Nah, sedangkan produk volatil hilang secara konstan tetapi juga terbentuk dari oksidasi berkelanjutan. Gitu. Kandungan CT berbanding lurus dengan MDA dan CD tapi berbanding terbalik dengan nilai ROH. Dan laju ROH menjadi MDA itu ternyata memang lebih cepat daripada laju pembentukan ROH itu sendiri. Jadi ROH yang sudah terbentuk akan lebih cepat hilang karena semuanya akan menjadi MDA dan ROH yang baru itu belum terbentuk dari hasil oksidasi lipida di awal. Itu. Nah, dari data-data yang didapatkan tadi itu terlihat bahwa perbedaan hasil oksidasi dari lipida pada tiap sekolah itu cukup berbeda gitu. Padahal bisa diperkirakan bahwa pada makanan-makanan dan proses penggorengan itu dilakukan pada proses yang sama, juga disimpan pada kondisi serupa, dan ini menunjukkan bahwa ada faktor lain gitu. Nah, sekolah F ini dikumpulkan lagi sampelnya 10 bulan kemudian dan ingin mengecek apakah tetap konsisten hasilnya. Dan pada sampel tersebut dianggap bahwa cara pemasakan sama karena memang diambil dari tempat yang sama, dan tujuannya itu untuk mencari faktor-faktor lain seperti frekuensi penggorengan dan jenis makanan, dan ya pengujiannya sama dengan menguji CT, CD, dan ROH di dalam minyak, dan tentu saja juga MDA-nya sebagai produk sekunder oksidasi lipida. Nah, hasil dari analisa dari minyak yang diambil dari sekolah F 10 bulan kemudian itu menunjukkan hasil sebagai berikut yang yang disajikan dalam bentuk plot-plot sama seperti percobaan di awal. Nah, sini terlihat bahwa ROH yang ada pada tabel A itu menunjukkan bahwa makanan yang kaya akan karbohidrat yang kaya CHO, gugus CHO itu memiliki kadar ROH yang paling rendah, sedangkan untuk produk sayur-sayuran itu memiliki kadar ROH yang lebih tinggi. Tapi terjadi perbedaan gitu bahwa di
produk B dan di tabel B dan tabel C itu lihat bahwa sayuran tuh memiliki nilai yang rendah untuk MDA dan nilai P anisidnya. Sedangkan produk ikan memiliki nilai yang tinggi pada semua hasil oksidasi lipid, sehingga peningkatan oksidasi lipid yang bisa dilihat adalah ikan, lalu sayur dan daging setara, dan kemudian makanan yang kaya akan CHO, yang kaya akan karbohidrat. Nah, diduga kenaikan oksidasi lipida dalam produk ikan ini terjadi karena polyunsaturated fatty acid atau asam lemak yang tak jenuh yang rantai panjang itu dilepaskan ke minyak selama proses pemanasan, dan ini berpengaruh terhadap oksidasi lipida. Sedangkan pada sayur-sayuran itu mengandung klorofil. Nah, klorofil ini menghasilkan relatif oksigen spesies yang meningkatkan produksi lipida radikal dalam minyak. Selanjutnya, protein yang terkandung dalam daging itu bereaksi dengan radikal bebas dan aldehid yang mengurangi keakuratan dalam menentukan hasil oksidasi lipida dalam minyak. Makanan yang kaya akan CHO mengandung pati yang lebih tinggi daripada jenis makanan lain, dan adanya pati ini bisa mencegah bahan-bahan oksidan gitu dari dalam tubuh makanan tersebut itu keluar karena terikat dalam jaring gelatin pati, sehingga laju oksidasinya menurun karena ya tadi senyawa prooksidannya itu terjebak di dalam. Nah, untuk bagian yang membandingkan dengan data yang di awal tadi mengenai frekuensi penggorengan dan juga dari perbandingan antara masing-masing hasil yang didapatkan dari kadar air, OH, CD, dan MDA begitu, tidak ada perbedaan yang berarti, sehingga bisa disimpulkan bahwa hasil dari percobaan yang dilakukan 10 bulan sebelumnya dan 10 bulan selanjutnya itu cukup konsisten gitu. ROH PAV berbanding terbalik dengan kadar air berbanding lurus dengan ROH dan MDA. Jadi bisa dikatakan bahwa data dari 6 sekolah yang diambil di awal itu cukup mirip dengan data yang diambil 10 bulan kemudian hanya dari sekolah F. Nah, dari hasil penelitian dan data-data yang ditemukan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut. Dan di sini kita bisa tahu gitu, apa sih yang kita dapat ketahui dari penelitian yang sudah dilakukan tersebut. Nah, di sini ada 4 poin utama yang menjadi kesimpulan pada review jurnal kali ini, yaitu yang pertama, semakin bertambahnya frekuensi penggorengan dengan minyak itu juga meningkatkan hasil oksidasi lipid yang ada di dalamnya, yaitu semakin tinggi gitu. Nah, lalu ada juga kecepatan oksidasi dipengaruhi oleh jenis makanan. Seperti yang kita lihat bahwa hasil oksidasi pada daging, pada ikan, pada sayur-sayuran, dan yang kaya akan karbohidrat tadi berbeda-beda. Lalu juga oksidasi lipida bukan hanya dipengaruhi oleh suhu, tetapi juga transfer massa bahan pangan ke minyak ketika penggorengan. Dan yang terakhir, matriks makanan memiliki dampak yang besar pada oksidasi minyak goreng. Demikianlah pemaparan saya mengenai jurnal yang saya bahas pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Husainu Baskoro, izin pamit.